Yang pertama kita lihat di dalam Permen SDM nomor 7 tahun 2020. Tentang 3 jenis laporan yang disampaikan di atas. Yang ketiga, kita lihat pencabutan izin diberikan apabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Amanat dari peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara terkait dengan laporan lebih lanjut diatur di dalam Permen SDM nomor 7 tahun 2020 beserta dengan turunannya. Dinyatakan bahwa pemegang izin wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Nah, kali ini kita akan mencoba secara bersama-sama memahami terkait dengan laporan pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Tentunya versi bisa 21. Karena berbagi itu bisa. Check it out. Halo, Kanti Miners. Kali ini kita akan membahas terkait dengan laporan pertambangan mineral dan batu bara, khususnya pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa regulasi mengatur secara umum dan secara khusus terkait dengan laporan aspek kaedah teknik pertambangan yang baik. Yang pertama, kita melihat ke dalam Permen SDM nomor 7 tahun 2020. Banyak hal yang diatur di dalam Permen SDM ini cuma terkait dengan laporan, terdapat beberapa yang harus kita pahami bersama. Yang pertama terkait dengan kewajiban, yang kedua terkait dengan jenis dan bentuk laporan, yang ketiga terkait dengan tata cara penyampaian laporan, yang keempat terkait dengan tata cara evaluasi dan atau persetujuan laporan, yang kelima terkait dengan perubahan laporan, yang keenam terkait dengan sistem informasi laporan, yang ketujuh terkait dengan sanksi administrasi, dan yang kedelapan terkait dengan ketentuan penutup. Tentunya Permen SDM nomor 7 tahun 2020 ini butuh yang namanya regulasi yang mengatur secara khusus. Selanjutnya regulasi yang perlu kita pahami adalah Kepmen ESDM nomor 1806.K garing 30 garing MEM garing 2018. Ada 3 hal yang diatur secara khusus di sini. Yang pertama terkait dengan format penyusunan laporan berkala, akhir dan khusus. Yang kedua terkait dengan tata cara evaluasi laporan berkala, akhir dan khusus. Dan yang ketiga terkait dengan format persetujuan laporan akhir. Selanjutnya Kepmen SDM nomor 1827.K garing 30 garing MEM garing 2018. Nah, ini kita khusus melihat di dalam lampiran 6. Hal yang perlu kita pahami, yang pertama terkait dengan format penyusunan laporan reklamasi, pasca tambang, dan pasca operasi. Yang kedua terkait dengan tata cara evaluasi laporan reklamasi, pasca tambang, dan pasca operasi. Dan yang ketiga terkait dengan format persetujuan laporan reklamasi, pasca tambang, dan pasca operasi. Selanjutnya kita melihat Kep Dirjen Minerba nomor 185.K garing 37.04
4/DJB/2019. Hal utama yang kita lihat di sini yang terkait dengan format penyusunan laporan audit internal atau eksternal penerapan SMKP Minerba, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Setelah kita memahami regulasi yang mengatur terkait dengan laporan ini, tentunya teman-teman anti miner sekalian melihat perubahan tulisan warna. Nah, warna yang berwarna hitam merupakan hal-hal yang akan kita bahas pada bagian ini. Sedangkan tulisan yang berwarna hijau itu akan kita bahas di bagian berikutnya secara khusus. Jadi, terus ikuti informasi terkait dengan laporan aspek kaedah teknik pertambangan yang baik. Anti miner sekalian, informasi terkait dengan laporan di dalam Permen SDM nomor 7 tahun 2020 bisa kita jabarkan di bagian ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Permen SDM nomor 7 tahun 2020 merupakan tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Hal pertama yang kita lihat di sini terkait dengan kewajiban pemegang izin. Nah, kalau kita lihat terkait dengan kewajiban di dalam menyusun dan menyampaikan laporan, bahwa yang pertama bagi pemegang izin IUP atau IUPK eksplorasi dan IUP atau IUPK operasi produksi dapat kita lihat di pasal 62 ayat 1 huruf D. Sedangkan pasal 68 ayat 1 huruf B itu mengatur terkait dengan kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan bagi pemegang IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian. Bagi pemegang izin usaha jasa pertambangan, kita bisa melihat kewajiban ini di dalam pasal 72 huruf I. Dan yang terakhir, pasal 75 huruf C, ini kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan bagi pemegang IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. Kalau kita rangkum terkait dengan pembahasan laporan aspek pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik, maka kewajiban ini bagi yang pertama pemegang IUP atau IUPK eksplorasi, yang kedua IUP atau IUPK operasi produksi, yang ketiga IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, dan yang keempat pemegang izin usaha jasa pertambangan atau yang kita singkat dengan IUJP. Yang kedua, di sini kita akan mengetahui terkait dengan jenis dan bentuk laporan. Jadi anti miner sekalian bisa melihat di bagian ketiga dan pasal 82 dan seterusnya terkait dengan penjelasan ini. Nah, di sini kita lihat ada dua bagian. Yang pertama bagian A terkait dengan jenis laporan. Nah, di jenis laporan ini, anti miner sekalian bisa melihat di pasal 1 angka 30, 31, dan 32, serta di pasal 82 ayat 1. Ada 3 jenis laporan di sini yang wajib kita ketahui. Yang pertama terkait dengan laporan berkala. Kalau kita lihat dari pasal 1 angka 30, laporan berkala adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua terkait dengan laporan akhir. Di sini anti miner sekalian bisa melihat di pasal 1 angka 31, di mana laporan akhir adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir suatu kegiatan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah laporan khusus. Di sini pengertiannya bisa dilihat di pasal 1 angka 32, di mana laporan khusus adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan dalam hal terdapat kejadian atau kondisi tertentu. Nah, tentunya kalau kita lihat dalam pelaksanaan kaedah teknik pertambangan baik, 3 jenis laporan yang disampaikan merupakan kewajiban dalam menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan jenisnya.
Yang kedua, bagian B, bentuk laporan. Tentunya disesuaikan dengan jenis laporan yang telah dijelaskan di atas. Nah, di sini yang pertama kita mengetahui adanya bentuk laporan berkala. Kalau kanti miner sekalian melihat di pasal 82 ayat 2, laporan berkala ini baik yang disampaikan secara bulanan, triwulanan, maupun triwulanan akhir tahun. Kita melihat berdasarkan jenis pemegang izin. A, itu pemegang izin IUP atau IUPK eksplorasi. Kalau kanti miners lihat di pasal 83 ayat 1, ada 6 bentuk laporan. Yang pertama, laporan atas RKAD tahunan. Yang kedua, laporan kualitas air limbah pertambangan. Yang ketiga, laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya. Yang keempat, laporan statistik penyakit tenaga kerja. Yang kelima, laporan pelaksanaan reklamasi. Dan yang keenam, laporan audit internal penerapan SMKP Minerba. Yang B itu pemegang izin IUP atau IUPK operasi produksi. Nah, di sini ada 8 bentuk laporan yang disampaikan. Nanti miners bisa mendalami di dalam pasal 83 ayat 2 dari permen ini. Yang pertama, laporan atas RKP tahunan. Yang kedua, laporan kualitas air limbah pertambangan. Yang ketiga, laporan konservasi. Yang keempat, laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya. Yang kelima, laporan statistik penyakit tenaga kerja. Yang keenam, laporan pelaksanaan reklamasi. Yang ketujuh, laporan pasca tambang. Yang kedelapan, laporan audit internal penerapan SMKP Minerba. Yang C, di sini bagi pemegang izin IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian. Kanti miner sendiri bisa melihat informasinya di dalam pasal 83 ayat 5. Di sini ada 5. Yang pertama, laporan atas RKAD tahunan. Yang kedua, laporan kualitas air limbah pertambangan. Yang ketiga, laporan statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya. Yang keempat, laporan statistik penyakit tenaga kerja. Dan yang kelima, laporan audit internal penerapan SMKP Minerba. D, pemegang izin usaha jasa pertambangan. Yang perlu kami informasikan kepada kanti miners yang di sini pemegang izin usaha jasa pertambangan melakukan pelaporan melalui pemegang IUP atau IUPK atau IUP khusus. Di pasal 83 ayat 6 ada 2 laporan di sini. Yang pertama, laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan, dan yang kedua, laporan audit internal penerapan SMKP Minerba. Yang kedua, terkait dengan bentuk laporan akhir, di mana laporan akhir ini kita juga bagi berdasarkan pemegang izin. A, untuk pemegang izin IUP atau IUPK eksplorasi. Nah, di sini kanti miner sekalian bisa melihat lagi pasal 83 ayat 3. Ada 2 bentuk laporan di sini. Yang pertama, laporan lengkap eksplorasi. Yang kedua, laporan studi kelayakan. B, ini dilaksanakan oleh pemegang izin IUP atau IUPK operasi produksi, di mana penjelasannya ada di pasal 83 ayat 4 permen ini. Nah, di sini ada 2 bentuk dari laporan yang ada. Yang pertama, laporan pelaksanaan pemasangan tanda batas. Yang kedua, laporan akhir kegiatan operasi produksi. Yang ketiga, bentuk laporan khusus. Kanti miner sekalian bisa melihat lebih jelas di dalam pasal 84 dari permen ini. Nah, di sini ada 7 dari laporan khusus yang memang harus disusun dan disampaikan oleh pemegang izin. Nah, cuma perlu kita ingatkan lagi di sini, pemegang izin IUJP melakukan kegiatan ini melalui pemegang izin yang ada 3 di atasnya.
yaitu IUP atau IUPK eksplorasi, IUP atau IUPK operasi produksi, dan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian. Nah, di sini ada 7 bentuk laporan. Yang pertama, laporan pemberitahuan awal kecelakaan. Yang kedua, laporan pemberitahuan awal kejadian berbahaya. Yang ketiga, laporan pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja. Yang keempat, laporan penyakit akibat kerja. Yang kelima, laporan kasus lingkungan. Yang keenam, laporan kajian teknis pertambangan. Dan yang ketujuh, laporan audit eksternal penerapan SMKP Minerba. Kanti miner sekalian, bagian ketiga dari informasi dari permen ini terkait dengan tata cara penyampaian laporan. Nah, kalau untuk pembahasannya akan dibahas secara khusus karena berkaitan dengan aturan-aturan turunan dari permen ini. Begitu juga dengan informasi di bagian keempat terkait dengan tata cara evaluasi dan atau persetujuan laporan. Di sini kita akan membahas juga secara khusus. Jadi kami minta kepada Kanti miner sekalian mengikuti informasi bagian dari video selanjutnya. Yang kelima, nah ini terkait dengan perubahan laporan. Nah, Kanti miner sendiri bisa melihat lagi di pasal 89 dari permen ini. Nah, kalau kita lihat pemegang izin yang disyaratkan di sini, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan di sini. Yang pertama, apabila terjadi perubahan RKAB tahunan, maka pemegang izin wajib menyampaikan laporan triwulan pertama sesuai dengan jenis laporan dan bentuk laporan yang telah kita sampaikan di atas. Yang kedua, wajib menyampaikan perubahan laporan studi kelayakan apabila terjadi perubahan variabel teknis, ekonomis, dan lingkungan, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keenam dari permen ini terkait dengan sistem informasi laporan. Kita bisa melihat lebih jauh di pasal 94. Ada beberapa hal yang pengen kita sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan laporan, bahwa laporan ini disampaikan dalam bentuk cetak atau hard copy dan data elektronik atau soft copy. Yang kedua, ini terkait dengan sistem informasi laporan, di mana disusun menggunakan teknologi sistem informasi yang bersifat universal. Dan yang ketiga, dalam melaporkan menggunakan sistem informasi sepanjang telah tersedia. Nah, di sini Kanti miner sendiri mendengar bahwa adanya miners, Minerba Integrated Engineering and Environmental Reporting System, di mana Kanti miner sekalian bisa mengaksesnya melalui miners.minerba.esdm.go.id. Memang secara bertahap hal ini disusun, jadi ada sebagian dari teman-teman dari Kanti miner sekalian yang bisa menggunakan situs web ini. Dan kita harapkan bahwa bisa secara komprehensif dilaksanakan untuk seluruh pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia, baik yang dilakukan oleh perusahaan, pertambangan maupun pemerintah. Kanti miners, kita akan melihat informasi ketujuh dari permen ini, yaitu terkait dengan sanksi administrasi. Nah, di sini kita bisa melihat lebih jelas di pasal 95. Nah, kalau terkait dengan sanksi administrasi ada 3 di sini yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan peringatan tertulis. Yang kedua terkait dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Yang ketiga terkait dengan pencabutan izin. Nah, kita akan melihat satu persatu. Terkait dengan peringatan tertulis di pasal 97 jelas dinyatakan diberikan paling banyak 3 kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 hari kalender. Yang kedua ini terkait dengan
penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Lebih jauh lagi kita lihat di pasal 98, di mana ada dua hal yang diinformasikan di sini. Yang pertama, itu diberikan apabila setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis dan perusahaan belum melaksanakan kewajiban. Yang kedua, dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender. Yang ketiga, kita lihat pencabutan izin diberikan apabila satu, setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan pemegang izin belum melaksanakan kewajiban. Yang kedua, tanpa melalui teguran penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dengan kondisi tertentu. Yang pertama, ini hasil evaluasi yang menyatakan bahwa menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Yang kedua, pelanggaran administrasi terkait dengan pedoman laporan. Lebih lanjut, Kanti Miners bisa melihat di pasal 99 dan 100. Informasi ke-8 merupakan informasi terakhir di dalam permen ini, yaitu terkait dengan ketentuan penutup. Lebih lanjutnya secara menyeluruh bisa Kanti Miners lihat di pasal 114. Di sini kita akan fokus kepada pasal 114 ayat 3, di mana keputusan menteri yang diterbitkan sebagai pedoman dari Permen SDM nomor 11 tahun 2018 dan perubahannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam permen ini. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman Kanti Miners sekalian? Kita telah menyaksikan bagian pertama dari laporan pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Tentunya kami membutuhkan dukungan terus dari Kanti Miners sekalian agar dapat memberikan informasi positif terkait dengan pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Bisa 2-1 karena berbagi itu bisa.